Saat nyawa dalam bahaya. Apa-apaan ini? Apa Damian mengajaknya berkencan? Iwan melihat postingan-postingan Damian di laman sosial medianya. Gak biasanya nih orang posting kegiatan di dunia maya, ujar Iwan. Sikap parat ini. Apa belum cukup menghancurkan hidup bos karena perbuatannya dulu? Apa dia harus melakukannya lagi? Riko melihat kesal. Tony hanya diam saja. Ia khawatir dengan keselamatan Jovita. Aku punya firasat buruk dengannya. Bilangin bos, aku mengawasinya. Ujar Tony menghidupkan motornya dan pergi menyusul Jovita dan Damian. Tony mengawasi Jovita dan Damian. Siang itu di bar milik Leon. Akhirnya, lelaki yang patah hati itu bangun. Saat sudah siang, Leon menegak air mineral di botol sampai tandas. Lagi-lagi ia terbangun karena mimpi buruk. Baru juga duduk menenangkan dirinya. Tok, tok. Salsa sudah datang melapor, membuat kepalanya kembali sakit. Bos, sudah bangun. Ini, lihatlah Damian bersama Jovita. Leon melihatnya. Hatinya kembali mendidih. Keluar dari kamarku. Bos, aku hanya ingin keluar. Teriaknya sama Salsa menjadikan wanita berambut pirang itu pelampiasannya. Aku akan membunuhmu Damian jika sampai pembunuh itu menyakiti wanita itu. Kamu memposting begini ya, sama saja kamu mengundang mereka menangkapnya. Kalian cocok. Lelaki tidak punya malu dan gadis bodoh. Teriak Leon uring-uringan. Wajah Leon terlihat sangat marah. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Leon berjalan mondar-mandir. Antara hati dan otaknya seakan saling berargumen. Otaknya bilang, jangan menyelamatkannya, biarkan ia mati. Sementara hatinya bilang, selamatkan ia sebelum kamu sesali nanti. Sial, awas saja kamu nanti gadis bodoh. Kamu akan mendapat hukuman dariku. Ujar Leon. Ia meraih jaket miliknya dan keluar. Leon marah pada Zidane karena mengajak Salsa ikut ke Jogja. Siapa suruh dia bawa ke sini? Dia memaksa ikut, bos. Saya bukan untuk bersenang-senang, Zidane. Saya hanya ingin menyelamatkan gadis bodoh itu. Jovita Hara. Paham kamu? Paham, bos. Bagus. Suruh Santo mengantarkannya pulang ke Jakarta. Baik, bos. Sabrina berpikir kalau Leon ke Jogja ingin liburan dan berpikir akan membutuhkan dirinya. Maka ia memaksa ikut. Kita akan cari Damian. Perintahnya pada Riko. Siapkan satu penembak. Zidane, kamu ikut. Zidane. Baik, bos. Jawab Riko. Lelaki yang selalu tampil keren itu berlari ke arah mobil. Baik, bos. Zidane bergegas. Tapi, bos, tadi Tony sangat khawatir, jadi dia ingin menyusul Damian. Dia bilang dia punya firasat buruk. Baiklah. Leon tidak marah kali ini, walau Tony pergi tanpa perintahnya. Kalau biasanya ia akan mengamuk jika ada yang pergi tanpa perintahnya. Terakhir postingan Damian, mereka akan naik ke perkebunan teh, bos. Baik, kita akan ke sana, ujar Leon. Matanya sibuk menatap layar ponselnya. Wajahnya terlihat sangat kesal. Apa kamu harus tertawa sebahagia itu? Leon menggertakkan giginya saat melihat kebersamaan Damian dengan Jovita di status media sosial Damian. Ia dan Damian hampir saja tidak pernah memposting kegiatan apapun di sosial media. Baiklah, nikmati saja, sebelum aku melenyapkanmu nanti. Leon mendesis kesal, melihat foto-foto Jovita dan Damian yang terlihat bahagia. Leon memutuskan mencari Jovita, tidak peduli hatinya dibuat kecewa. Ia memilih melawan pikirannya dan menggunakan sedikit nuraninya. Ia tidak mau nantinya menyesal. Iwan dan Zidane memilih menaiki motor dan Leon naik mobil bersama Riko. Tepat saat sore, apa yang ditakutkan Leon kenyataan saat ia memutuskan mencari Damian. Saat sore, pesan Damian masuk ke ponsel Leon. Saya salah, saya meminta maaf. Kamu benar, saya tidak akan bisa menyelamatkan Jovita. Saat ini, kami di perkebunan teh arah pulang. Ada 4 orang berandalan mengawasi kami. Tolong selamatkan Non Hara, isi pesan Damian. Melihat itu, Leon semakin marah. Ia meminta Kinan melacak nomor Damian. Menyadari tidak ada balasan dari Leon, Damian berpikir akan melakukan sendiri. Hara, dengar, ada orang yang mengikuti kita. Dengar, jangan menoleh ke belakang atau ke kiri. Cukup dengarkan saja. Baiklah. Tidak bisa dipungkiri, Jovita ketakutan. Tiba-tiba wajah cantiknya langsung pucat. Dengar, aku hitung 1, 2, 3. Kita harus lari ke motorku. Baik. Damian memegang tangan Jovita. Baru juga ingin berdiri, namun salah seorang dari mereka menekan pundak Damian. Mau kemana, bos? Makanan belum dihabiskan.
ujarnya, dan di bawah meja sebuah pistol sudah ditodongkan ke perutnya, meminta untuk tenang. Ia hanya tertawa kecil. Hal seperti itu sudah biasa untuknya. Ia hanya memikirkan Jovita. Jovita menekan nomor Peter dan mengirim pesan. Ia berharap bodyguard-nya yang sedang berlarian itu membuka ponselnya dan menyelamatkan nyawanya. Ia menjatuhkan gelang kecil yang biasanya ia pakai. Awalnya, Damien membalas mengarahkan senjata miliknya ke arah penjahat itu. Namun, melihat senjata mereka yang mengarah ke Jovita, Damien menurut. Baiklah, saya menyerah, ujar Damien, meletakkan pistol miliknya. Damien berpikir kalau ia meminta Jovita lari, pasti mereka melepaskan tembakan ke arahnya. Jadi, menurut hal yang tepat saat ini. Ia menekan nomor Leon dalam saku jaketnya dan dibiarkan menyala. Tujuannya agar Leon tahu keadaan Jovita. Apa kamu ingin membunuh kami di warung perkebunan Sintan ini? Tanya Damien, dengan ponselnya keadaan terhubung ke Leon. Iya, ada masalah? Tidak ada. Hanya aku penasaran, siapa kalian? Kalian tidak takut? Gadis ini milik bos naga. Hah, banyak bacot. Salah seorang dari mereka menyeret tubuh Jovita ke dalam mobil. Ah, lepaskan! Lepaskan! Teriak Jovita ketakutan. Baiklah, baik, saya ikut. Damien memilih mengalah. Apa yang terjadi terdengar di ponsel Leon. Kurang ajar. Wajah Leon mengeras. Hubungi Iwan dan Zidan, bisik Leon pada Rico. Baik, bos. Suasana sangat menenangkan untuk Rico. Ia harus menyetir dengan cepat, sementara satu tangannya menekan nomor Zidan dan Iwan. Ia terpaksa menghentikan mobilnya dan keluar, agar suara tidak terdengar karena ponsel Leon masih tersambung dengan ponsel milik Damien dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Lepaskan gadis itu. Kalian tidak mau mati sama bos naga? Tidak. Tenang saja. Kami menjalankan perintah bos. Kalau ia ingin protes, katakan pada orang yang memerintah kami. Lepaskan dia. Beraninya sama perempuan. Ayo sama saya saja kalau berani. Damien berusaha keras untuk mengulur-ngulur waktu berharap Leon menemukan Jovita. Keparat. Gue tidak peduli siapa bos lu dan gue gak urus siapa lo. Ini wilayah gue. Seret dia ke dalam mobil. Ujar lelaki yang wajahnya dipenuhi ukiran bertato. Baik, ujar rekannya. Damien bisa saja melawan lalu melarikan diri karena hal seperti ini sudah biasa untuknya. Namun, bagaimana dengan Jovita Hara? Akhirnya, ia lebih memilih bersikap seperti pecundang, menyerah dan mengalah agar ia bisa menyelamatkan Hara. Mereka berdua diikat dan dimasukkan ke dalam mobil. Melihat pelanggannya diculik, pemilik warung ingin menelpon polisi. Jangan ikut campur. Kalau kamu masih sayang dengan nyawamu, ujar salah seorang berbadan tegap itu menyingkap sedikit pakaiannya mengarahkan pistol seketika nyalinya ciut. Baiklah, ucap pemilik warung tergagap. Pistol dan ponselnya Damien akhirnya diambil. Ia tidak bisa berbuat banyak selain menunggu Leon datang. Mata dan mulut keduanya ditutup dan tangan diikat. Lalu dibawa pakai mobil meninggalkan warung makan. Saat jendela dibuka, Damien mencium daun teh. Kami dibawa ke perkebunan, ucap Damien. Ia menyesal membawa Jovita, sementara Jovita diam dalam ketakutan. Mereka berdua dibawa ke sebuah villa dan diikat di kursi dengan mata tertutup dan mulut dilakban.